Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Desa, selamat datang di podcast pendamping lokal desa. Perkenalkan, nama saya Ampon Rizky. Hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang sedikit tentang kemiskinan. Tepatnya tentang pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Khususnya hari ini kita akan membahas keadaan di Desa Suak Nibung. Desa Suak Nibung ini merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Baik, langsung saja kita menyapa tamu kita hari ini, Bapak Kepala Desa Adami Usman. Baik Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih Pak ya, ngomong-ngomong tentang pengentasan kemiskinan ekstrim. Tentunya ini sangat hangat diperbincangkan, juga termasuk isu nasional. Semua lembaga-lembaga sedang menguras pikiran, mungkin dari dulu-dulu ya Pak ya, menguras pikirannya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya yang ada di desa. Baik, sebelum kita mengawali perbincangan ini, mari dulu kita melihat profil Desa Suak Nibung. Baik, di layar monitor terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Suak Nibung sejumlah 761 orang yang terdiri dari 224 kakak. Pertanyaan saya pertama ke Bapak, dari total penduduk tersebut berapa jumlah masyarakat miskinnya Pak? Baik Pak Rizky, sesuai dengan data dari SDGs desa yang pendataannya telah selesai kami lakukan pada tahun 2021 silam. Lalu kita perbaharui kembali tahun ini dalam bentuk Indeks Desa Membangun atau dikenal juga dengan program IDM, di mana data tersebut juga kami jadikan sebagai acuan rencana kerja jangka menengah desa yang tertuang dalam dokumen RPJMD, menjelaskan bahwa keluarga miskin di Desa Suak Nibung pada tahun 2022 itu sebanyak 80 kakak atau sebanyak 312 jiwa. Banyak Pak ya? Iya, lumayan banyak Pak Rizky. Baik, sejauh mana nih upaya Bapak untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di desa? Apa-apa saja program prioritas yang telah Bapak lakukan selama ini? Ya, baik Pak Rizky, sejauh ini saya mewakili segenap jajaran pemerintah desa telah berupaya memprioritaskan penggunaan dana desa melalui kegiatan yang sifatnya tunai seperti bantuan langsung tunai dana desa, kemudian program padat karya. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui pendirian-pendirian atau pembentukan dan pengembangan unit usaha BUMDesa juga sedang kami fokuskan, walaupun belum sepenuhnya rampung, namun sedikit demi sedikit telah nampak arah kebangkitan ekonomi masyarakat desa kita. Baik, dari upaya-upaya yang telah Bapak lakukan, kiranya apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin di desa Bapak? Ya, itu jelas sangat berdampak Pak. Itu bukan karena saya sebagai kepala desa lalu saya jawab begitu. Saya sendiri mendengar langsung ungkapan hati masyarakat banyak, terlebih di saat pandemi COVID-19 tahun kemarin, di mana kita ketahui bersama itu ruang gerak kita pada saat itu sangat terbatas, kemudian perekonomian kita melemah, bahkan banyak usaha-usaha masyarakat kita yang terdampak langsung dengan pandemi, kemudian sehingga banyak ekonomi warga pada saat itu lumpuh. Di mana kita ketahui bersama, masyarakat benar-benar sangat terbantukan dengan program BLT dan PKTD dan program-program yang lainnya. Bahkan mereka sampai hari ini nih Pak Rizky, mereka masih berharap supaya program-program yang seperti yang kita sebutkan tadi ini bisa dilanjutkan lagi oleh pemerintah. Seperti itu Pak Rizky. Mereka berharap diberi bantuan seterusnya Pak ya? Iya, mereka memberi bantuan seterusnya, tapi bantuan yang kita berikan ke depan ini bukan lagi dalam bentuk tunai, tapi bagaimana kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa digunakan dalam bentuk barang misalkan. Nah, kita kalau ibarat orang bilang, kita nggak kasih ikan, tapi nanti masyarakat kita kasih pancing, ya.
Nah, gitu Pak Rizky. Ya baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa upaya-upaya yang telah Bapak lakukan itu terdapat dalam kegiatan prioritas seperti BLT, PKTD. Nah, ingin saya tanyakan selanjutnya ini Pak. Selain daripada BLT dan PKTD, ke depan apa yang ingin Bapak lakukan terhadap pengentasan kemiskinan ini? Ya, baik Pak Rizky. Saya jujur saya Pak Rizky sebagai latar belakang saya juga sebagai sarjana pertanian. SP ya Pak ya? Ya, saya dan kebetulan masyarakat, bukan kebetulan, amanah sebenarnya Pak Rizky. Masyarakat sudah mengamanahkan kepada saya untuk memimpin desa ini 6 tahun ke depan. Nah, salah satu yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan hasil produksi petani, baik produksi dan produktivitasnya. Saya rasa itu adalah solusi terbaik desa Suanibung, karena Suanibung ini memiliki lahan sawah yang cukup luas, sekitar 80 hektar. Kemudian kita juga punya perkebunan dengan berbagai macam komoditi. Komoditi utama kita di sini adalah padi. Kemudian itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi modal awal untuk kebangkitan ekonomi desa. Selain itu kita ke depannya juga akan berusaha melakukan pengolahan hasil pertanian ini. Jadi kalau selama ini masyarakat kita jual gabah, nah ke depan itu mereka ini kalau bisa ada jual beras itu. Ini yang nantinya ke depan juga kita arahkan BUMDesa itu agar mereka ini bisa melakukan hal tersebut. Karena ke depannya kita bersama BUMDesa dan dengan masyarakat bagaimana berpikir ini produk pertanian ini kita mulai intervensi dari hulu sampai ke hilirnya. Seperti kalau misalkan masyarakatnya ini tanam pisang, masyarakat ini nggak jual lagi pisangnya, tapi bagaimana mereka nanti jual keripiknya dan sebagainya. Nah, di sini ini yang menjadi tujuan kita, akan kita hadirkan UMKM di rumah tangga, karena sehingga ibu-ibu ini nanti menjadi pendukung ekonomi kepala keluarganya. Seperti itu Pak Rizky. Baik, tadi Bapak menyebutkan sektor pertanian itu dapat mengentaskan kemiskinan di desa. Seberapa yakin Bapak itu? Apa dasarnya? Ya, kalau itu Pak Rizky saya hakul yakin. Karena gini, kalaupun hari ini saya menciptakan mata pencarian yang baru, ini juga membutuhkan waktu dan proses kembali. Nah, sementara di sini masyarakat Suanibung, ini 90% masyarakatnya adalah petani. Petani Pak ya? Ya, petani. Nah, hari ini kita tinggal berpikir bagaimana ini mereka ini dapat melakukan ini dengan baik. Nah, ini yang masih kurang saja. Dan saya yakin, hakul yakin saya ini jadi. Karena sejarah mencatat. Nah, ini juga salah satu selama ini yang sudah terlupakan oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana saya teringat di Pak Rizky, waktu saya kecil-kecil, ini Suanibung ini adalah sentra kacang tanah dulunya. Nah, hari ini kita kan menonton padi. Nah, satu lagi hari ini maka BUMDesa ke depan ini benar-benar harus dapat melakukan ini. Karena selama ini kenapa ekonomi masyarakat kita terpuruk? Karena rata-rata mereka ini Pak Rizky terikat utang ini dengan tengkulak-tengkulak. Dan juga tidak adanya harga standar pembelian gabah di petani. Maka BUMDesa sekali lagi ini menjadi tonggak, menjadi penggerak ke depannya untuk ekonomi masyarakat desa. Seperti itu Pak Rizky. Kalau ditanya sekali lagi tentang yakin, seberapa yakin, saya hakul yakin Pak Rizky. Yes, semangat ini loh Pak. Iya, karena mudah semangat Pak Rizky. Baik Sobat Desa, inilah tadi perbincangan kita dengan Bapak Kepala Desa Suanibung. Beliau sangat bersemangat dan sangat yakin sekali bahwa suatu saat nanti masyarakat miskin yang ada di desa Suanibung itu benar-benar tiada lagi, atau setidaknya dapat menekan angka kemiskinan tersebut sehingga terlepas dari jeratan-jeratan kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat desa beliau. Baik Bapak Adami, terima kasih telah hadir di studio kami. Salam berdesa Bapak. Salam desa. Terima kasih Pak Rizky.